By the way Bang, aku pengen tanya dulu. Ya. Kenapa kadang otak kita ngerasa lemot, brain fog, karatan gitu, padahal aktivitas kita nggak terlalu banyak, biasa-biasa aja. Aktivitas fisik juga santai-santai aja. Justru karena tidak ada aktivitas fisik lah, maka otak kita menjadi semakin lemot. Oh. Jadi ada satu hal yang mesti kita bedakan. Ketika orang berkata aktivitas fisik, itu harus kita bedakan dengan aktivitas otak. Aktivitas fisik, gampangnya gunakan otot. Ya. Yang masalah berpikir, gunakan otak. Sekarang ketika bertanya, kenapa sih pikiran aku tuh menjadi sepertinya lemot? Kita mesti melihat otak manusia itu, bagaimana situasinya, dilihat oleh dua hal. Bagaimana ia mempersiapkan kondisi otak, lalu yang kedua, apa yang ia lakukan, apa yang telah dijalani oleh otak itu membuat otaknya menjadi semakin lemot. Ya. Pertama, kalau kita hendak berkata tentang bagaimana sih cara meningkatkan kecerdasan otak agar kita itu tidak lemot. Cara itu sesungguhnya sangat sederhana, Bang Rory. Pertama, olahraga aja secara teratur. Oh. Sesimpel seperti itu. Yang dimaksud dengan olahraga pun juga bukan sesuatu yang ekstrim. Entah itu berjalan 10.000 langkah, mumpung saya nyebut 10.000 langkah, itu adalah hoax. Kita tidak perlu sampai 10.000 langkah per hari. Istilah 10.000 langkah itu sesungguhnya dimulai dari istilah Mampokei. Alat yang dibuat oleh satu perusahaan di Jepang sana di tahun 1965 ketika Jepang itu hendak menyelenggarakan Olimpiade Tokyo. Jadi ada satu perusahaan yang membuat alat namanya Mampokei. Ya. Jika diistilahkan secara harfiah, mang itu merujuk kepada puluhan ribu. Pong itu merujukkan pada langkah. Kei merujuk kepada alat. Oke. Jadi secara harfiah Mampokei adalah alat yang menghitung puluhan ribu langkah, kira-kira seperti itulah. Jadi istilahnya Irkechi. Jadi 10.000 terkenal langkah. banget seolah-olah bahwa dalam satu hari kita itu harus melangkah 10.000 langkah. Oke. Realitanya 3.000 juga cukup. Itu kira-kira hanya 20 menit loh. Artinya dengan olahraga misalnya jalan kaki 20 menit, 30 menit. Sesimpel berjalan kaki, menyapu rumah, mengepel lantai, naik turun tangga, 2-3 lantai yang nggak usah pakai lift lah. Naik tangga. Sederhana seperti itu. Lalu yang kedua, Itu bisa mengembalikan fungsi otak. menjaga fungsi otak. Menjaga fungsi. Lalu yang kedua, makan. Jika selama ini kita berpikir bahwa makan itu berhenti setelah kenyang, definisi kenyangnya yang kita perbaiki. Bukan kenyang perut penuh, tapi kenyang kalori cukup. Postur tubuh saya 178, berat 80, ya kira-kira 2.500-3.000 kilokalori lah per Ya, hari. ya, ya. Kalau kita bagi 3 tambah brunch and tea time, ya sekali makan kira-kira 800 kilokalori lah. Kita suka lupa. Satu lembar roti tawar itu aja sudah kena 120 kilokalori. Makan satu nasi daerah tertentu itu bisa tembus di atas 1.000. Udahlah habis makanannya, kita sebut lagi tambah 1 bang. Yang terjadi adalah kalorinya kelebihan. Ya, ya. Membuat kita pun juga mengantuk. Fungsi otaknya pun jadi turun. Kalau kita ingin cerdas, kalori kita perhatikan. Lalu kita batasi jumlah makan. Jadi jangan patokannya jangan kenyang, tapi jumlah kalori yang Kalori. masuk ke dalam tubuh. Disitulah kita pun harus belajar. Ya. Lalu bagaimana lagi cara menjaga kecerdasan otak kita? Bersosialisasi. Banyak penelitian membandingkan antara orang yang suka menyendiri dengan orang yang suka bersosialisasi, berkomunikasi. Beda jauh. Nah sekarang, perkara mengenai masalah bagaimana fungsi otak perlu dipahami. Sekalipun badan kita seperti tidak ada bergerak apapun, saya hanya duduk di sini, tetapi andaikan dari tadi saya scrolling saja, tanpa disadari, walaupun fisik saya tidak begitu bergerak, otak saya sedang dipaksa betul untuk memproses segala macam stimulasi. Apa pembedanya dibandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang? Zaman dulu tahun 2000-an awal ketika dunia digital belum begitu masif, kebiasaan kita kalau mengisi waktu itu membaca novel, membaca majalah, paling banter bengong. Zaman sekarang rasanya bengong itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Iya, Karena kita benar, tidak ingin benar. terlihat tidak ngapa-ngapain. Nggak kita pengen perhatikan, terlihat produktif. kita tidak ingin terlihat tidak produktif. Makanya saya kalau di Indonesia kan selalu naik kereta api ya. Ya. Nunggu kereta api, hampir semua orang buka handphone.
Entah apa yang dilihat saya nggak tahu juga. Informasi-informasi yang ia terima sesungguhnya adalah mengambil jatah energi di dalam otak manusia. Masalahnya, informasi-informasi yang ada di media sosial sekarang ini kan kita lihat jempol mereka kan selalu bergerak ya. Butuh waktu 5 detik, 6 detik memproses informasi. Jumlah energi yang digunakan begitu banyak. Makanya akhirnya muncullah rasa letih. Di sini satu hal yang menarik Bang Rory. Kita punya kesempatan untuk bengong, untuk merenung, itu adalah sebuah luxury di era digital. Oke, Abang, aku pengen breakdown. Ini banyak banget soalnya. Aku akan coba dulu dari sosial media. Baru nanti kita akan bahas bengong ya. Artinya dengan kita scrolling unmindfully, sosial media ganti-ganti. Ya kita, tadi Abang mengumpamakannya seolah-olah kayak secara fisik kita istirahat, tapi sebenarnya otak kita dipaksa terus bekerja dan kita butuh 5-6 detik untuk memahami satu informasi yang masuk ke kita. Artinya dengan kita scrolling unmindfully ini, itu merusak otak kita secara perlahan. Betul, tidak salah. Makanya saya sebut, di era sekarang, bagaimana cara menjaga fungsi otak salah satunya adalah dengan bengong aja. Jadi, kalau kita itu sedang berada di dalam kereta, tidak usah memaksakan diri harus scrolling nampak seperti orang sibuk. Di zaman sekarang justru ada orang yang punya waktu untuk bengong, untuk merenung, itu adalah sebuah luxury in my humble opinion. Karena semuanya nampak bekerja. Kemarin saya kalau ada nongkrong di kafe di sini ya Bang Rory ya, di kiri kanan selalu buka laptop bekerja. Sampai sebegitunya kah? Karena kalau dilihat bengong tuh kayaknya zaman sekarang tuh kayak jelek banget gitu. Ini orang pengangguran atau nggak punya kesibukan yang lain gitu loh. Karena ada hustle culture di sini ya. Kenapa Bang itu merusak otak dengan kita scrolling sosial media? Dan jatah kita untuk scrolling sosial media itu idealnya dalam sehari berapa lama? Definisi rusak yang saya maksud bukan rusak secara anatomik, secara langsung kita lihat, tapi kemampuan fungsi otak untuk mempertahankan atensi. Saya adalah dosen di perguruan tinggi. Beberapa orang juga berkonsultasi kepada saya bagaimana menyiapkan perkuliahan. Maka saya sampaikan, di antara berbagai macam hal yang perlu kita persiapkan itu bukan pintar atau bodoh. Saya yakin mereka-mereka yang masuk perguruan tinggi itu sudah terlewatilah yang namanya batasan bodoh itu. Mereka cerdas. Yang kurang hanya rasa takut. Yang betul-betul skill yang perlu kita miliki adalah kemampuan mempertahankan atensi. Bahkan dari yang namanya berkomunikasi seperti ini Bang. Orang-orang yang kemampuan atensinya begitu rendah hanya bisa fokus dalam waktu begitu pendek, udah bosan bicara ini. Yang namanya podcast itu rata-rata 30 menit sampai 1 jam. Tapi kalau atensinya saja begitu pendek, baru ngomong 5-10 menit udah bosan mau lakukan yang lain. Untuk skill komunikasi, orang-orang berkata skill komunikasi adalah tentang bicara, itu betul satu hal. Tapi orang sering lupa, salah satu skill komunikasi yang underrated adalah kemampuan mendengarkan. Bukan kemampuan berbicara, tapi mendengarkan dulu. Mendengarkan, kalau tidak ada atensi, ya hanya sekedar basa-basi lah mendengarkan itu. Jangan. Nah sekarang, untuk scrolling media sosial, kenapa ini menjadi semakin addicted kitanya? Sifat dasar manusia itu adalah ingin tahu. Zaman dahulu, untuk mendapatkan satu jawaban pertanyaan, kadang kita harus membaca satu buku, setidaknya satu bab. Membaca satu bab itu menguras energi, memakan waktu. Sementara era media sosial, yang namanya satu bab itu, karena orang nyampaikan saja intinya dalam waktu 5-6 detik. Happy dong mendapatkan informasi dalam jangka waktu yang begitu sedikit. Akhirnya scroll lagi, meskipun kita lihat ya, walaupun di media-media sosial informasi penting itu makan waktu 1-2 menit, tapi kalau tidak disampaikan di 6 detik awal, segera di-scroll. Ketika kita men-scrolling tanpa disadari, kita itu bukan melakukan yang namanya multitasking, tapi kita langsung men-switching perhatian. Switching perhatian itu pun juga menguras energi lagi. Makanya bukan hanya perkara sosial media Bang yang membuat kita tuh agak rusak otak dalam tanda kutip. Kebiasaan kita hustle culture sekarang dan kebiasaan kita saat ini yang namanya multitasking. Seolah-olah kalau multitasking itu begitu hebat. Tidak, multitasking itu sesungguhnya tidak ada yang namanya mengerjakan sesuatu banyak hal dalam waktu bersamaan, itu tidak ada. Yang kita lakukan itu tidak lebih dari rapid switching tasking.